Ya, jadi Sayyidina Ali ini adalah sahabat yang memang paling dekat dengan Rasul. Bahkan setelah meninggalnya Rasul, ketika para sahabat lain itu sibuk dalam persoalan memilih khalifah, kan Khalifah Abu Bakar ini kan karena persoalan perebutan dari Saqifah Bani Sa'idah antara kaum Ansor dan Muhajirin ya. Sehingga kemudian diputuskanlah oleh membaiat semuanya yaitu Abu Bakar bin Abu Bakar. Nah, sementara bagaimana kisah Sayyidina Ali pada masa era sahabat? Kita dalam sejarah kebanyakan memang sama sekali hampir tenggelam bagaimana perpolitikan Sayyidina Ali atau bagaimana langkah Sayyidina Ali di dalam dunia politik pada saat itu. Karena memang ketika Rasul wafat itu, maka Sayyidina Ali beliau itu menutup rumahnya dan dia berdiam diri di kamar dan menghususkan beliau itu mempelajari bahan-bahan atau mengumpulkan bahan-bahan yang pernah memang diwasiatkan oleh Rasul. Karena ketika Rasulullah itu sebelum wafat, Rasulullah itu pernah memberitahukan kepada Sayyidina Ali eh, apa di mana saja kira-kira bahan-bahan penulisan Al-Quran yang disimpan. Ada yang di kamarnya Rasul, ada yang di tempat-tempat tertentu yang kemudian oleh Sayyidina Ali dikumpulkan. Dan pada saat itu pula Sayyidina Ali sambil memahami isi-isi kandungan di dalam Al-Quran. Nah, maka setelah dikumpulkannya Al-Quran, kemudian Sayyidina Ali itu menulis mushaf tersendiri atau menulis mushaf Al-Quran sesuai dengan urutan kronologisnya. Lalu kemudian mushaf tersebut ditulis dalam sebuah lembaran kulit dan diikat di di mushaf tersebut itu disimpan di atas unta yang kemudian diberikan kepada sahabat. Kata Ali bin Abi Thalib, inilah Al-Quran yang telah saya kumpulkan. Jadi orang pertama yang mengumpulkan Al-Quran itu bukan Utsman bin Affan atau Abu Bakar, tetapi Ali bin Abi Thalib. Nah, karena apa? Karena memang Ali bin Abi Thalib itu pernah diwasiatkan oleh Nabi gitu untuk apa menuliskan begitu ya, meneruskan bagaimana Al-Quran yang tercecer seperti itu. Bahkan di dalam beberapa literatur sejarah, Ali bin Abi Thalib itu menulis surat yang berbeda dengan mushaf yang lain, yaitu ada surat Al-Khal, kemudian ada surat Al-Hafid. Nah, tetapi ini dibantah gitu. Nah, dalam susunan surat eh, dalam susunan mushaf yang disusun oleh Ali bin Abi Thalib itu ada tujuh juz. Juz pertama diawali dari surat Al-Baqarah, kemudian surat Yusuf, Al-Ankabut, surat Ar-Rum, surat Luqman. Nah, juz kedua diawali Al-Imran, Hud, Yusuf. Juz ketiga diawali surat An-Nisa, An-Nahl. Nah, ini susunan mushaf Ali bin Abi Thalib. Nah, ada 7 mushaf di sini. Saya meneliti dari sejarah Al-Quran ya. Tetapi ternyata mushaf Ali bin Abi Thalib ini tidak bisa berkembang, terutama ketika masa Utsman bin Affan. Karena pada saat itu Utsman bin Affan itu beliau membuat panitia sendiri yang diketuai oleh Zaid bin Thabit dan membuat mushaf induk yaitu mushaf Utsmani yang dan ternyata susunan mushafnya itu berbeda dengan Ali bin Abi Thalib. Lalu kemudian supaya tidak terjadi perbedaan inilah maka mushaf Ali bin Abi Thalib dibakar oleh Utsman bin Affan.
Lalu bagaimana kemudian Mushaf Ali bin Abi Thalib? Nah, Mushaf Ali bin Abi Thalib itu ada sebagian literatur juga, menurutnya ada sebagian mengatakan bahwa pernah ada salinannya tetapi tidak pernah sampai. Nah, itulah perjuangan Sayyidina Ali dalam menghimpun Al-Quran pada saat itu. Lalu Ali bin Abi Thalib setelah hmm, pada masa Utsman bin Affan itu selesai dan Ali bin Abi Thalib itu dijadikan sebagai khalifah, Ali bin Abi Thalib tetap menerima kebijakan Utsman bin Affan dan beliau sendiri merelakan mushafnya untuk dibakar karena beliau paham apa maksud Utsman bin Affan. Tetapi Ali bin Abi Thalib tidak berdiam diri di Madinah, tetapi dia kemudian hijrah ke Irak. Sehingga di Irak ini dia memiliki beberapa murid. Nah, sehingga nanti dia bergandengan dengan Ibnu Mas'ud karena Ibnu Mas'ud dan Ali bin Abi Thalib itu di satu daerah, yaitu di daerah Irak, yaitu Kufah dan Basrah, dan beliau meninggal di sana. Nah, itu yang pertama, Ali bin Abi Thalib. Lalu setelah Ali bin Abi Thalib, nah ini tafsir-tafsir Ali bin Abi Thalib saya temukan dalam riwayat tentang surat Al-Adiyat, tapi terlalu panjang kalau saya bahas satu. Nah, yang kedua ada Abdullah bin Abbas, wafat pada 86 Hijriyah. Abdullah bin Abbas ini sama, dia masih keturun, masih sepupunya Nabi gitu. Kedudukannya sama dengan Ali bin Abi Thalib. Bahkan Ibnu Abbas ini merupakan ketika waktu kecilnya anak-anaknya itu diasuh oleh Nabi. Ya bersamaan dengan anak-anaknya Nabi gitu. Jadi seolah dianggap bagian dari anaknya Rasulullah itu sendiri. Nah, sisi lain bahwa Ibnu Abbas ini memiliki kecerdasan yang luar biasa karena memang beliau pernah didoakan semasa Nabi itu hidup, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wilah. Dan Ibnu Abbas ini merupakan sahabat yang paling junior. Ketika Rasulullah itu wafat, itu Ibnu Abbas pada usia 13 tahun. Bayangkan ya, 13 tahun itu Rasulullah wafat, Ibnu Abbas baru 13 tahun. Kira-kira waktu SMP. Tetapi sekalipun demikian, kedudukan Ibnu Abbas itu sama derajatnya dalam taraf pengetahuan itu seperti sahabat yang sudah senior. Bahkan hal ini yang membuat sahabat-sahabat yang lain merasa tidak nyaman karena Ibnu Abbas selalu ditempatkan dengan sahabat-sahabat yang senior, terutama ketika Haji Wada dan turun ayat Idza ja'a nasrullahi wal fath. Pada saat itu para sahabat yang lain merasa bergembira dan mencoba Ibnu Abbas itu berada di sana begitu. Kemudian Umar bin Khattab itu menanya kepada sahabat-sahabat senior yang lain, bagaimana pemahaman engkau tentang Idza Nasrullah ini? Para sahabat yang lain menafsirkan bahwa Idza itu sebagai kemenangan umat Islam. Nah, tetapi ketika Umar bin Khattab itu mendatangkan Ibnu Abbas, sahabat-sahabat yang lain merasa heran, kenapa ini bocah ya gitu bahasa kitanya, kenapa ini anak ditempatkan dengan kita yang sudah tua-tua gitu, padahal dia itu umurnya masih belia sama seperti anak-anak kami gitu. Kenapa engkau bawa-bawa ke sini wahai Umar? Nah, kata Umar, nah diujilah kecerdasan Ibnu Abbas, lalu Ibnu Abbas itu menafsirkan di hadapan para sahabat yang lain tentang idza ja'a nasrullahi wal fath. Dan sahabat yang lain pun menjadi terheran-heran karena ternyata Ibnu Abbas itu memiliki pandangan yang lain bahwa idza ja'a nasrullahi wal fath itu itu adalah bagian dari
tanda-tanda kewafatan Rasul yang tidak akan lama lagi. Nah, selain dari faktor doa dan kecerdasan Ibnu Abbas dalam bidang menakwilkan Al-Quran, karena Ibnu Abbas itu kan penalarannya sangat luar biasa. Nah, dia juga ternyata menghimpun Al-Quran, dia sendiri menulis Al-Quran. Nah, susunan Al-Qurannya ini begini. Saya mengutip dari Syekh As-Sahrastani ya. Nah, susunannya begini. Diawali dari surat Al-Alaq, kemudian surat Nun, Al-Muzammil, Al-Mudathir, Al-Fatihah, Tabbat Yada, Al-Kuwirat, Al-A'la, nah, Wal-Lail. Nah, ini nama suratnya ini seperti ini. Jadi memang berbeda dengan yang kita kenal umumnya nama suratnya ini. Nah, ya. Selain itu, selain Ibnu Abbas menghimpun ayat Al-Quran, beliau juga dalam bidang-bidang penafsiran sering menukil dari cerita-cerita Israiliyat. Makanya cerita Israiliyat itu banyak merujuk kepada sahabat Ibnu Abbas. Selain itu juga Ibnu Abbas itu sangat gawai dalam menafsirkan dengan pendekatan syair. Karena pada ayat-ayat tertentu yang gharib, yang memang jarang dikenal dari sisi uslub atau kebahasaannya, itu Ibnu Abbas sering menemukan persamaan makna itu dengan syair gitu ya. Maka syair-syair jahiliyah. Nah, maka syair itu bagian dari menafsirkan Al-Qur'an. Jadi syair itu adalah bagian dari sumber menafsirkan Al-Qur'an. Nah, ini ada temuan baru lagi. Jadi sumber penafsiran itu kan bukan hanya maksur, ro'i, tetapi ada juga dengan asy'ri, dengan pendekatan syair, yang itu pernah dilakukan oleh Ibnu Abbas. Ini menarik, ini menjadi penelitian ya. Bagaimana syair ini nah ini contohnya seperti Al-Falaq. Nah, itu Al-Falaq itu kan pada tidak tahu apa maknanya, tapi kemudian Ibnu Abbas sendiri menemukan kata Al-Falaq ini dari syair. Nah, Ibnu Abbas itu memiliki murid dari generasi tabi'in, karena Ibnu Abbas nanti akan menetap di Mekah. Maka ini menjadi gurunya para tabi'in di daerah Mekah. Selanjutnya setelah Ibnu Abbas, ada siapa lagi ini? Coba. Abdullah bin Mas'ud. Nah ini, siapakah Abdullah bin Mas'ud? Yaitu Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil. Beliau itu maula atau memang hamba sahaya atau pembantunya Rasul yang memiliki ciri-ciri, kata Az-Zahabi itu sosok Ibnu Mas'ud itu perawakannya mungil dan pendek. Ibnu Mas'ud itu ya memang berasal dari kalangan masyarakat biasa-biasa saja ya di Mekah. Nah, setelah memeluk Islam, dia menjadi pelayannya Rasul sehingga dia tahu betul kira-kira lah asisten pribadinya lah gitu ya, bahasa sekarang itu. Jadi dimulai dari membersihkan rumah, membereskan sandal, kemudian memakaikan pelana, bahkan urusan ketika Rasul itu kalau mandi di luar, beliau yang menutupinya. Bahkan saking dekatnya dengan Rasul, Abu Musa al-Asy'ari pernah menyangka ketika bertemu dengan Ibnu Mas'ud itu, disangka Ibnu Mas'ud itu keluarganya Nabi. Ternyata padahal bukan begitu, karena saking dekatnya dengan Rasul. Nah, karirnya dalam bidang penafsiran itu Ibnu Mas'ud itu kata-kata Imam Al-Asy'ari menerangkan, jadi Ibnu Mas'ud itu mampu mendengar Al-Quran sebelum orang lain mendengar dan memahaminya. Jadi ketika Rasulullah itu mengajarkan kepada sahabat yang lain, maka terlebih dahulu Ibnu Mas'ud pernah mendengarnya. Bahkan Ibnu Mas'ud pernah berkata, "Walladzi la ilaha ghairuhu manuzzilat ayatun min kitabillah illa wa ana a'lam fihim nuzilat wa aina nuzilat." Nah, jadi kata Ibnu Mas'ud itu sampai dia bersumpah, dia itu